Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai perencanaan pondasi. Bangunan bertingkat yang dilengkapi ruang bawah tanah berukuran 10 meter dikalikan dengan 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bangunan ini akan dibangun di atas tanah pasir, dan dalam perencanaan suatu pondasi itu harus mempertimbangkan bagaimana kondisi tanah. Perencanaan pondasi dibangun tersebut dipertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Gambar ini ada di buku pondasi 1. Dasar pondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban-beban pada P1 dan P3 itu besarnya 350 kN per meter larik, sedangkan pada kolom P2 itu bebannya sebesar 1000 kN. Beban-beban tersebut sudah termasuk beban lantai tanah di atas, plat pondasi dan beban struktur. Garis kerja resultan beban-beban dinding P1 dan P3 eksentris dengan E sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis atau biasa disebut dengan sondir yang dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. Kondisi tanahnya ini bisa digambarkan sesuai dengan gambar C6.1b, itu juga ada di buku pondasi 1. Kemudian perlu diperjelas bahwa untuk kedalaman 0 sampai 2,5 meter itu berat volumenya sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Begitu pula pada kedalaman 2,5 sampai 6 meter itu juga berat volumenya sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Sedangkan kedalaman 6 meter sampai 9,75 meter itu berat volumenya sama dengan 18 kN per meter kubik. Dan untuk kedalaman 9,75 sampai kedalaman 11,75 meter itu berat volumenya sama dengan 17 kN per meter kubik. Sudut geser dalam efektif di bawah dasar pondasi rata-rata adalah 35 derajat dengan C sama dengan 0, di mana C ini adalah kohesi tanah. Muka air tanah sangat dalam. Hitung dimensi pondasi yang memenuhi syarat faktor aman terhadap kapasitas dukung dan penurunan. Dalam perhitungan kapasitas dukung gunakan persamaan Fasig 1975. Jadi untuk mengerjakan soal ini menggunakan persamaan Fasig 1975. Untuk hitungan dimensi pondasi dan kapasitas dukung itu menggunakan persamaan QS sama dengan 1/F dikali QUN ditambahkan dengan DF lambda, di mana DF ini sama dengan kedalaman pondasi. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan kapasitas dukung outlimit neto, di mana rumusnya itu sama dengan QUN sama dengan QU dikurang DF lambda, itu adalah persamaan B. Jadi dalam kasus ini kedalaman dasar pondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D aksen. Karena itu persamaan umum kapasitas dukung pondasi memanjang menjadi QU sama dengan C NE ditambah D aksen lambda NQ ditambah 0,5 B aksen N lambda B lambda N lambda. Jadi C-nya ini sama dengan nilai kohesi tanah, NE, NQ, dan N lambda itu sama dengan faktor kapasitas dukung yang besarnya dapat ditentukan digambar juga ada di buku pondasi 1. Sedangkan D aksen itu merupakan kedalaman pondasi. Kemudian ini adalah gambarnya. Pada gambar sudah sangat jelas dilihat bahwa untuk beban yang dipikul pada kolom P1 dan P3 itu sebesar 350 kN per meter, sedangkan untuk kolom P2 itu sama dengan 1000 kN. Di mana lambda 1 itu sama dengan 16,5 atau berat volume yang pertama itu sama dengan 16,5 kN per meter kubik.
Kemudian di gambar juga sudah jelas memperlihatkan tentang kondisi tanah. Di sini ada pasir sedang, kemudian pasir tak padat, sampai akhirnya pasir sangat padat. Di mana pasir padat itu memiliki nilai kohesi 0 dengan sudut geser sama dengan 35 derajat, berat volumenya sama dengan 16,5 kilonewton per meter kubik. Sedangkan yang pasir sedang itu memiliki nilai sudut geser 35 derajat juga, dan berat volumenya sama dengan 18 kilonewton per meter kubik. Kemudian pasir tak padat itu berat volumenya 17 kilonewton per meter. Dan ini adalah hasil pengujian sondir yang ini. Jadi pada gambar ini sudah jelas dilihat bahwa pada kedalaman 2,5 sampai 6,0 itu merupakan pasir sedang. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor kedalaman dan bentuk pondasi, maka jadi ini rumusnya yang memperhatikan tentang faktor kedalaman dan bentuknya pondasi. SC DC CNC ditambah SQ DQ D aksen lambda NQ ditambah S lambda D lambda 0,5 dikali 0,5 B lambda N lambda. Ini adalah persamaan C yang merupakan gabungan dari persamaan 1, 2 dan mempertimbangkan faktor kedalaman dan bentuk fondasi. Karena beban arahnya vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan I lambda itu sama dengan 1. Substitusi persamaan C ke dalam persamaan A dan B diperoleh persamaan kapasitas dukung aman. Jadi, dengan mensubstitusi persamaan C ke dalam persamaan A dan B, maka diperoleh persamaan kapasitas dukung aman. Untuk pondasi tanah pasir, untuk pondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS sama dengan 1/F, kemudian SQ DQ D aksen lambda NQ ditambah S lambda D lambda dikali 0,5 B lambda dikurang DF lambda ditambah DF lambda itu merupakan persamaan dari kapasitas dukung aman. Dalam hal ini dipergunakan persamaan Fasig 1975 dengan tekanan geser tanah itu sama dengan 35 derajat. Pada tabel 3.3 diperoleh NC sama dengan 14,5, NQ sama dengan 33,30 dan N lambda sama dengan 48,03. Jadi dengan melihat tabel 3.3 untuk persamaan Fasig 1975, maka diperoleh nilai-nilai NC, NQ dan N lambda. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk fondasi V2 dibuat berbentuk bujur sangkar. Faktor bentuk fondasi dari Fasig 1975 pada tabel 3.6a untuk beban sentris B2, di mana B2 aksen dan L2 aksen sama dengan L2 dan B2 aksen per L2 aksen itu sama dengan 1, maka tersebutlah bujur sangkar. Kemudian SQ sama dengan 1 ditambah TG 1 ditambah TG dan dikalikan dengan sudut geser, kemudian sudut gesernya tadi sama dengan 35 derajat, maka diperoleh nilai 1,7. Faktor kedalaman pondasi dari Fasig 1975 dengan D per B aksen itu lebih kecil dari 1, maka DQ sama dengan 1 ditambah D aksen per B2 TG sudut geser dikali 1 dikurang sin sudut geser pangkat 2. Jadi setiap sudut gesernya itu diganti dengan 35 karena itu memang di soalnya. Sehingga diperoleh D lambda sama dengan 1. Setelah melakukan pengoperasian di atas, maka diperoleh nilai QS itu sama dengan 1000 per B2.
Jadi diperoleh 1000 per B2 pangkat 2 sama dengan 79,26 B pangkat 2 ditambah 20,24 per B pangkat 2 ditambah 193,91. Jadi dilakukan pengoperasian dengan cara coba-coba diperoleh B2 sama dengan 1,75. Jadi ukuran fondasi kolom P2 pada adalah 1,75 meter dikali dengan 1,75 meter. Untuk A.2 untuk fondasi memanjang P1 dan P2 telah diketahui beban eksentris dengan E sama dengan 0,2. Bila resultan beban diletakkan pada pusat fondasi berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar fondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar fondasi sebenarnya atau yang disimbolkan dengan B. Untuk fondasi memanjang, SQ sama dengan S lambda itu sama dengan 1. Faktor kedalaman fondasi dari Basic 1975 pada tabel 3.6b. Untuk D per B itu ketentuannya harus lebih kecil dari 1, sehingga diperoleh DQ sama dengan 1 ditambah 0,13 per B dan D lambda sama dengan 1. Kemudian lanjut ke pengoperasian selanjutnya yaitu QS, sehingga diperoleh QS 1 sehingga nilai QS diperoleh 173,33 B ditambah 95,8 dikurang 388,08 itu sama dengan 0. Kemudian dengan sedikit dilebihkan maka diperoleh B3 sama dengan 1,2. Jadi sudah ada beberapa nilai yang ditemukan, sudah ditemukan B2 sama dengan 1,75 dan B3 juga sama dengan 1,2 meter. Luasan fondasi dibuat simetris dengan resultan beban. Jadi pada tekanan dasar fondasi per meter panjang terbagi rata Q sama dengan 350 dalam kurung 1,2 dikali 1, maka diperoleh hasilnya 292 kN per meter kubik. Kemudian lanjut ke perhitungan yang kedua adalah hitungan tambahan tegangan vertikal. Kemudian aspek yang pertama dihitung itu adalah tambahan tegangan vertikal di bawah pusat fondasi. Fondasi P1 dan P3 dengan Qn sama dengan 292 dikurang 2,5 dikali 16,5 maka diperoleh 251 kN per meter kuadrat. Sedangkan fondasi P2 Qn-nya sama dengan 1000 per 1,75 dikurang 2,5 dikali 16,5 maka diperoleh 285,28 kN per meter kuadrat. Hitungan faktor pengaruh untuk fondasi memanjang dan fondasi bujur sangkar diperoleh dari gambar 4.6 dengan Z sama dengan kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar fondasi dan X sama dengan jarak horizontal dari pusat ke pusat luasan fondasi. Tabel C6 1D memperlihatkan jumlah tambahan tegangan di bawah fondasi P1 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P2 dan P3. Bisa diperhatikan bahwa pada tabel C6 1A di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P1 dalam kurung B1 sama dengan 1,2 meter dan Qn-nya sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Jadi untuk kedalamannya itu ada 4,75, 7,875 dan 10,75. Kemudian Z-nya sama dengan 1,75, 5,375 dan 8,25. Kemudian Z per B1. Z-nya tadi berdasarkan tabel, sedangkan B1-nya itu berdasarkan apa yang diperoleh tadi. Jadi B1-nya itu sama dengan 1,2. Jadi 1,75 per 1,2 itu sama dengan 1,46. Kemudian X-nya sama dengan 0. X per B1-nya juga sama dengan 0. Sedangkan tambahan tegangan per Qn-nya itu sama dengan 0,4, 0,15 dan 0,09. Sehingga diperoleh hasilnya 100,4, 37,7 dan 22,6. Begitu pula pada tabel C6 1B
di mana tambahan tegangan di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi P2. Jadi untuk tabel-tabelnya itu tinggal diubah saja nilai Kn-nya, karena tabel yang pertama itu 251 kN per meter kuadrat, sedangkan tabel yang kedua itu 285,28 kN per meter kuadrat. Kemudian pada tabel C61D, tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P1 akibat pengaruh beban P1, P2 dan P3, di mana kedalamannya tadi tetap sama 4,75, 7,875 dan 10,75. Jadi di sini adalah resultannya atau secara keseluruhan ini ada di tabel ini. Kemudian perhitungan yang selanjutnya adalah tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P3. Cara hitungannya sama dengan tambahan tegangan di bawah pusat pondasi P1 karena susunan pondasi simetri terhadap P2. Jadi tidak perlu dilakukan perhitungan karena sama terhadap tambahan tegangan di bawah pusat pondasi P1. Kemudian hitungan penurunan. Karena tanah pondasi berupa pasir, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitungan penurunan segera dilakukan dengan cara Deber dan Martin. Pada tabel C63A, perhitungan penurunan segera pondasi P1 itu sama dengan P2, sehingga diperoleh hasil-hasil berikut ini. Hitungan penurunan segera pondasi dapat dilihat pada tabel C63A. Sebagai contoh, pada lapisan 2,5 sampai 6 meter, jarak tengah-tengah lapisan di dasar pondasi Z itu sama dengan 4. Kemudian yang terakhir adalah penurunan pondasi P2. Rumusnya adalah SI P2 ini sama dengan, jadi SI itu adalah penurunan pondasi 0,016, ini diambil dari perhitungan yang ada di tabel tersebut, kemudian ditambah dengan 0,007 ditambah dengan 0,013 diperoleh hasil 0,036 atau 0,036 meter atau 36 mm, dan 36 mm itu lebih kecil dari 40 mm, maka oke. Dalam hitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm lebih kecil dari 40 mm. Besarnya beda penurunan akibat penurunan tak seragam secara pondasi P1 dan P2 atau P3 dan P2 itu sama dengan 7 mm. Distorsi kaku itu juga sama dengan 1/174 lebih kecil dari 1/3000. Jadi bisa digunakan. Dari pertimbangan faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung dan penurunan toleransi, dimensi dan kedalaman ketiga fondasi memenuhi syarat. Jadi, untuk dinding P1 dan P3 dipakai fondasi memanjang dengan lebar 1,2 dan kolom P2 dipakai fondasi bujur sangkar dengan lebar 1,75 seperti pada perhitungan di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.